Dalam segi uang itu saya nomorkan ke sekian. Yang paling saya harapkan adalah usaha saya lancar, bisa bertahan, dan bisa menjaring konsumen banyak. Utamakan menjaga kualitas, kuantitas, dan pelayanan. Dan bisa membuka lapangan kerja lah, yang jelas untuk anak-anak yang nggak punya kerjaan, yang nganggur itu nanti kita ajak gabung sini. Perkenalkan, nama saya Jambul, selaku pemilik dari Berkah Asrep Farm yang beralamat di Dusun Karanganyar, Ngargomulyo, Dukun. Awal mula saya usaha ikan ini adalah emang saya hobi dari ikan, sering beli-beli terus tertarik untuk berbudidaya ikan koi. Terus saya mencoba membuat kolam ini. Kalau ilmu tentang koi, saya emang basicnya sekolah ngambil jurusan perikanan, terus sambil belajar dari YouTube, ya belajar dari teman, dari tukang ikan, ya semuanya saya belajar dan saya terapkan di rumah. Kalau dari saya sendiri, modal pertama adalah lahan. Kalau soal uang atau yang buat bangun-bangun ini saya nyicil modal berjalan. Kalau soal pemasaran, saya pertama dari mulut ke mulut, ya dari ke teman, ke tetangga, ke siapa-siapa. Yang kedua ya saya online. Apalagi di tempat saya ini kan tempat paling ujung ya, dekat gunung. Jadi kan di sini suhunya dingin. Nah, kata-kata orang dulu itu katanya kalau melihara ikan di tempat dingin itu nggak jadi, gagal, pasti gagal. Nah, itu pertama. Yang kedua, karena di sini saya orang pertama yang membangun usaha ternak ikan ini, ya ada yang kadang mainan air, nangkepin ikan yang saya pelihara, seperti itu, Mas. Kalau dari saya itu pertama kalau di kendo-kendoni gitu ya tak ambil sisi baiknya aja lah. Yang jelas saya tetap berkarya, saya tetap lanjut. Bagaimana caranya saya bisa membuktikan kalau omongan mereka itu nggak benar gitu loh. Yang jelas saya tetap fokus melihara ikan, fokus mengolah semuanya lah. Yang asal bisa bagus, nanti itu terbukti sendiri. Ya halangannya pertama itu di sini tempat dingin kan, pasti ikan itu banyak problemnya kedinginan biasanya. Nah, bagaimana saya bisa menanggulangi itu ya dengan menjaga kualitas air, menjaga lingkungan, dan menjaga pola makan ikan. Nek soal keuntungan dalam segi uang itu saya nomorkan ke sekian. Yang paling saya harapkan adalah usaha saya lancar, bisa bertahan, dan bisa menjaring konsumen banyak. Yaitu untuk menjaga konsumen agar tidak pergi, saya utamakan menjaga kualitas, kuantitas, dan pelayanan. Koi itu harganya itu nggak menentu, yang jelas itu tergantung ukuran, pola atau motif, sama kualitas. Yang ikan bagus itu kan penghobi yang menilai, jadi biasanya itu mahal yang grade A yang bagus itu. Soalnya ngarahnya ke konsumen yang penghobi-penghobi. Yo kadang kalau pas rugi banyak itu yo kadang yo lemes ya, Mas. Tapi saya balik lagi saya mikir dari awal. Saya udah bangun sejauh ini, masa harus saya berhenti atau saya gulung tikar, kan nggak mungkin toh. Nah, dari situ saya mulai membangun semangat lagi untuk bisa lebih memperhatikan kualitas, segi lingkungan, bagaimana agar tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi. Belajar dari pengalaman ya. Saya lebih suka kalau anak-anak muda itu bisa ikut beternak ikan, nanti bisa saya dampingi ya. Kalau soal ilmu kita belajar bareng, Mas, gratis, nggak dipungut biaya berapa. Yang jelas asal orang yang mau belajar itu niat, pasti saya kasih ilmunya, Mas. Di kolam induk kita milih ikan yang siap pijah. Yang kedua, kita udah milih induk yang siap, langsung kita taruh kolam pemijahan. Di kolam pemijahan kita kasih media. Kalau di sini medianya cuma enceng gondok. Kalau media itu bisa enceng gondok, raffia, bisa macam-macam lah. Yang jelas cuma buat nempelin telurnya ini. Kalau ikan udah kawin,
telurnya udah tuntas, sudah keluar semua, induk kita angkat, kita karantina di kolam yang sudah siapkan. Itu biar ngilangin itu kan, habis ditelurin itu kan ikannya amis itu loh. Nanti kalau langsung dicampur ke ikan yang lain nanti itu diserang. Nanti bisa berakibat kematian lah. Itu kalau ikan udah tuntas nelurnya, airnya itu kita surutkan, ganti yang baru. Soalnya ini kan udah bau amis. Nanti pas penetasan biasanya mempengaruhi larva itu. Telur keluar sampai netas itu 2 hari 3 malam. Berarti 3 hari lah. Itu tergantung pesanan mas. Itu kalau pesannya itu pas netas itu ya biasanya kita di sini kasih makan sekitar seminggu lah. Nanti kalau udah ikannya kuat bisa ditebar sawah ya itu sudah boleh diambil. Kalau di sini saya biarkan makan dulu, udah bisa makan sama ukurannya udah kuat lah. Kalau dilihat udah kuat buat ditebar di kolam yang luas itu baru saya angkat. Kalau bibit yang di sini tuh saya ngasih makannya nggak terlalu over, soalnya kalau terlalu over nanti amoniaknya tinggi, jadi ikannya pada klenger-klenger gitu. Kalau di sini bibit pertama kali saya kasih kutu air, kalau kutu airnya nanti habis saya langsung kasih cacing sutra. Beda kalau di sini di kolam ini saya full cacing. Kalau di sawah nanti kita kasih itu kotoran ayam atau kotoran burung puyuh itu. Nanti makanan peletnya udah yang butir-butiran. Kalau koi saya 2 bulan 3 bulan tergantung pertumbuhannya. Kalau 3 bulan itu saya seleksi, yang saya jual yang paling jelek. Jadi sekalian milih itu yang bagus sama yang jelek, grade-grade-nya itu. Terus yang grade bagus itu kita tebar lagi, kita besarkan lagi. Jadi dari penjualan yang paling jelek itu nanti kita alokasikan untuk membeli pakan yang grade A itu, yang kita tebar lagi. Kalau dari yang indukan jantan biasanya saya ngeceknya dari perut itu, saya urut itu, kalau keluar spermanya itu berarti siap. Sama di bagian pipis ini kasar, kalau jantan birahi itu biasanya kasar. Biasanya rata-rata kalau di orang-orang itu kawinnya malam lah. Kalau di sini pagi menjelang siang ya, baru kawin. Karena mungkin ya kalau malam dingin ya. Soalnya kalau kawin itu kan membutuhkan yang suhu yang hangat. Kalau dari pribadi saya sendiri, kalau saya kan ini modalnya modal berjalan ya mas. Saya memanfaatkan apa yang ada pertama, yang kedua bagaimana saya membangun ini itu dengan biaya yang ringan, uangnya itu bisa saya buat muter ya. Kalau soal penjualan saya menggunakan beberapa teknik ya mas. Yang jelas pertama itu saya survei pasar untuk melihat standar harga lah. Yang kedua saya dari mulut ke mulut ya, ke temen, ke siapa itu tak tawar-tawari. Yang ketiga saya online mas, biasanya saya menawarkan lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram. Nanti itu tergantung mana kirimnya. Kalau misal kadang kita melayani ya bisa pakai kurir itu, bisa antar sendiri, bisa diambil, ya tergantung nanti permintaannya sana gimana gitu. Kalau paling jauh saya baru paling ya Semarang, Kulon Progo sama daerah Jogja gitu mas. Biasanya kadang ya diantar, yang kedua biasanya ya ada kurirnya itu. Kalau enggak ya lewatin travel. Itu kita bungkusnya pakai oksigen mas, jadi oksigen itu kuat paling sekitar 8 sampai 10 jam itu. Nanti kita masukkan ke kantong, kita kasih oksigen, terus kita bungkus kardus biar nggak bocor gitu plastiknya. Saya fokusnya ini mau nyiptain kualitas yang bagus, bibit yang bagus. Harapannya saya bisa menambah lahan lagi, bisa pengembangan dan bisa membuka lapangan kerja lah. Yang jelas untuk anak-anak yang nggak punya kerjaan, yang nganggur itu nanti kita ajak gabung sini. Ya yang jelas kita sama-sama peternak ikan, yang jelas kita harus kompak lah, kompak saling mengenal. Nanti kan kita misal saya ada pesanan nggak ada barang, saya ngambil di tempat lain. Misal tempat lain nggak ada barang, tempat saya ada, nanti ambil di saya. Jadi kita saling menguntungkan lah.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Rona Rene Vlog. Mantap.